Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Ferdi Audian Wibisono, masih di tema yang sama, membangun kesadaran investasi pada generasi Z. Oke, nggak kerasa ya, kita udah masuk sesi yang kedua teman-teman, yaitu membangun fondasi keuangan sebelum kita berinvestasi. Apa sih yang pertama yang perlu kita lakukan? Kita harus mengenal arus kas pribadi. Simpelnya arus kas itu adalah besaran uang yang masuk dalam rekening kita tiap bulannya dan besaran uang yang keluar dalam rekening kita tiap bulannya. Jadi kita perlu tahu nih berapa besar uang masuk dan berapa besar uang keluar. Tujuannya apa? Tujuannya tuh agar kita tahu nih uang kita nih larinya kemana aja. Semisal ya, kalau misalnya uang kita larinya tuh lebih banyak ke hal-hal yang konsumtif, mungkin hal itu bisa kita evaluasi ya di masa yang akan datang. Nah, terus juga kita bisa tahu nih cash flow kita nih sehat atau enggak melalui rumus sederhana ini. Caranya adalah kita catat dulu nih pemasukan kita berapa, kemudian kita kurangin dengan pengeluaran kita selama sebulan. Kalau sampai minus itu tandanya keuangan teman-teman, cash flow teman-teman nggak sehat ya. Ini perlu kita evaluasi ya. Karena kalau misalnya dibiarkan teman-teman tuh bisa gali lubang tutup lubang loh. Apalagi teman-teman sampai kejebak pay later ya, pinjol. Wah, itu bahaya teman-teman. Jadi ingat ya, sebelum kita berinvestasi, kita harus kenali dulu cash flow atau besaran uang keluar dan uang masuk selama bulanannya pada keuangan kita. Jangan sampai minus. Poin pentingnya di situ ya, jangan sampai minus. Nah, selanjutnya adalah kita harus nyiapin dana darurat ya. Yang di sesi sebelumnya saya udah jelasin ya, kan dana darurat itu terpakai. Semisal hal-hal yang tidak kita duga itu terjadi ya, yang sifatnya buruk loh. Semisal kalau teman-teman bawa kendaraan, nauzubillah tiba-tiba kecelakaan nabrak mobil orang ya, tentunya dana darurat ini akan ngebantu banget lah untuk kita bisa ganti rugi ya. Itu dari pengalaman pribadi saya teman-teman ya. Mungkin contoh lainnya juga ketika ada keluarga kita yang sakit ya, kita bisa sedikit membantu ya meringankan biayanya dengan dana darurat kita ya. Jadi besarnya itu berapa teman-teman? Sebenarnya aturan ini nggak saklek ya. Jadi aturan ini tuh bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kondisi keluarga dan latar belakang teman-teman sendiri. Tapi kalau mahasiswa ya umumnya itu ya 3 bulan biaya hidup. Semisal teman-teman di Jakarta bisa hidup 1 juta sebulan. Wih, itu udah keren banget ya. Itu berarti dana darurat yang harus kita miliki adalah 3 juta. Tapi kalau udah berkeluarga gimana, Kak? Kalau udah berkeluarga itu kan kita tidak hanya menanggung diri sendiri, tapi juga keluarga kita. Bagusnya sih di angka 6 sampai 12 bulan ya. Ya, jadi gitu ya. Sebelum kita memulai investasi, kita lebih dahulu menyiapkan dana darurat. Simpannya di mana? Simpannya ini di tempat yang semisal kita butuh nih, kita bisa cairkan secara cepat tanpa waktu yang lama. Di mana? Kalau aku sendiri ya, diriku sendiri di di rekening bank aja ya, atau ya di e-wallet boleh ya. Lebih bagus kalau rekening banknya itu bunganya agak tinggi gitu. Tapi pastikan itu bisa kita cairkan dengan cepat ya. Jangan teman-teman simpan dana darurat di contoh di saham gitu. Nanti ketika dicairin, ternyata kebetulan sahamnya lagi floating loss ya. Nah, jadinya rugi dong kita. Makanya simpan di dana darurat itu di instrumen yang minim resiko atau kalau bisa tanpa ada resiko dan mudah dicairkan. Nah, ini ada selanjutnya tentang utang ya. Ya, ada yang bilang ya, utang itu boleh asal produktif dan terukur. Nah, ini saya juga setuju ya. Batas maksimal cicilan itu 30% dari penghasilan bulanan. Lagi-lagi ini juga sejatinya bisa kita sesuaikan ya, tergantung background kita. Tapi umumnya kayak gini, 30% dari penghasilan bulanan. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, hindari pay later berlebih.
Apalagi kita pakai kredit card untuk utang yang konsumtif. Nah, sebelum kita beli nih, ada prinsip yang harus kita penuhi ya sebelum kita beli barang yang sifatnya konsumtif. Kalau kita nggak bisa beli dua kali harganya, jangan dipaksain. Kalau saya lebih ekstrim lagi loh. Kalau saya tuh, misalnya saya mau beli suatu barang tuh, saya harus punya aset tuh minimal 10 kali dari harga barang tersebut. Misal, saya pengen beli handphone yang harganya 2 juta. Artinya saya harus punya aset paling tidak 20 juta. Baru saya bisa tenang untuk membeli ini ya, barang tersebut. Nah, selanjutnya itu tentang tujuan keuangan. Oh, sorry, sorry. Ini agak error deh. Kita, agar investasi kita itu lebih terarah, kita harus tentukan dulu tujuan keuangan itu, tujuan tujuan keuangan kita itu apa aja ya. Jadi, berbeda tujuan keuangan, berbeda juga instrumen investasi yang harus kita pilih. Semisal tujuan kita itu jangka pendek gitu untuk beli gadget, atau kalau teman-teman udah kebelet nikah, gak enak banget ya didengarnya, udah pengen nikah gitu, menyempurnakan ibadah ya. Ya berarti tujuan kita jangka pendek. Jadi instrumen investasi yang kita pilih pun harus instrumen investasi yang resikonya minim dan bisa dicairkan dalam jangka waktu pendek ya. Adapun kalau teman-teman tuh menyiapkan investasi ini untuk dana pensiun atau lebih jauh lagi, semisalnya untuk biaya pendidikan anak ya, padahal nikah aja belum gitu, nggak apa-apa itu bagus loh. Tentunya kita bisa mengalokasikan investasi di instrumen-instrumen yang resikonya agak moderat ya. Jadi tujuan investasi itu penting agar kita tahu instrumen apa yang cocok untuk kita pilih. Ini umumnya terbagi menjadi dua atau tiga ya. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi intinya adalah kita harus punya tujuan, besaran nominal, dan target waktu yang akan kita capai. Nah, selanjutnya ini ada budgeting bulanan. Ini nggak cuma pemerintah aja ya yang harus budgeting ya. Kita pun bagusnya sih ada budgetingnya. Jujur ya, ini metode ini tuh nggak bisa diterapkan di semua penghasilan kita ya. Maksudnya di semua level penghasilan kita. Contoh, kalau misalnya penghasilan kita cuma 1 juta, coba teman-teman bayangkan. Misalnya 50% buat makan doang gitu dan transport. Artinya cuma 500 ribu. Makan apa ya kan di Jakarta gitu. Transport jalan kaki paling. Jadi ini tuh diasumsikan ketika prinsip ini diasumsikan ketika teman-teman penghasilannya UMR ya, UMR Jakarta mungkin di angka 4 juta, 5 juta something ya, dan teman-teman nggak punya tanggungan ya. Jadi ketika teman-teman punya tanggungan ya artinya aturan ini bisa jadi kurang begitu relevan. Kalau misalnya teman-teman adalah bukan sandwich generation, gaji teman-teman dinikmati sendiri, teman-teman bisa menggunakan 50% gajinya untuk kebutuhan, 30%-nya untuk self reward dan 20%-nya untuk investasi. Bagi diriku 30% untuk self reward tuh udah agak kegedean ya. Aku tuh biasanya menerapkan prinsip 50% ditabung ya, sisanya untuk kebutuhan hidup. Nah, ini adalah kesalahan umum ya sebagai investor ya. Diriku pun sempat ngalamin hal ini. Yang pertama itu FOMO, ikut-ikutan influencer. Ini bahaya banget loh, teman-teman. Sebelum kita memulai investasi, kita harus terlebih dahulu memahami instrumen-instrumen investasinya. Jangan asal ikut-ikutan. Jangan asal si A beli A, kita beli A. Jangan. Karena kita nggak pernah tahu nih, yang disarankan itu emang beneran tulus gitu. Atau mungkin dia pengen ini ya, pengen kabur gitu. Dalam arti ketika kita masuk dia malah keluar gitu. Akhirnya kita rugi sendiri. Terus yang kedua, jangan pernah investasi sebelum kita punya dana darurat, apalagi ini ya masih ada utang gitu. Utang yang sifatnya konsumtif tuh dan mengganggu likuiditas atau keuangan kita tiap bulannya.
Kenapa? Karena ketika kita berinvestasi tanpa adanya dana darurat, apalagi ke- kita masih ada utang, apalagi kita investasi dari utang, kita akan lebih mental kita ya, psikologis kita tuh akan lebih sensitif terhadap perubahan harga, terhadap penurunan harga. Ujung-ujungnya kita akan cepet cut loss gitu. Kita jual investasi padahal investasi itu masih rugi gitu. Ya namanya ini ya, namanya investasi itu, apalagi investasi yang resikonya moderat atau tinggi. Penurunan atau koreksi itu adalah hal yang sangat wajar ya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah aset yang kita beli itu harus valuable gitu loh. Itu prinsip saya loh. Mungkin kalau teman-teman punya beda pendapat ya boleh aja ya. Nah, terus yang ketiga ini juga pernah saya alami loh. Tiga tiga kayak semuanya pernah saya alami di masa muda ini ya. Menganggap investasi itu sebagai jalan pintas agar cepat kaya ya. Jangan ya, karena ketika kita menjadikan investasi itu sebagai jalan ninja kita untuk cepat kaya, ujung-ujungnya kita akan berusaha mencari shortcut ya, berusaha mencari investasi yang high risk high return tanpa kita pertimbangin resikonya, tanpa kita eh, ini ya pikirkan gimana nih kalau duitnya ini angus ya. Jujur diriku pernah dulu waktu memulai investasi di tahun 2021 aku pakai uang UKT kuliahku dan itu jangan ditiru ya teman-teman. Meskipun karena perhitungannya alhamdulillah tepat ya, hasilnya cuan 3 kali lipat dari suatu koin ya di cryptocurrency. Bener-bener itu high risk high return. Dan saat itu juga saya tidak memiliki pengetahuan dasar tentang trading ya. Cuma sekedar dapat sinyal, hajar. Jangan ya, jangan tiru kebodohan saya waktu itu ya. Karena kalau misalnya saya waktu itu nggak beruntung gitu, bisa-bisa saya nggak lanjut kuliah gitu. Oke, kita sudah sampai ke summary di sesi 2 kali ini ya. Pada intinya adalah pondasi keuangan itu adalah ketika cash flow kita atau arus kas kita rapi, kita punya dana darurat. Cash flow rapi itu maksudnya adalah ketika nggak minus ya, ketika pendapatan bulanan ini mampu memenuhi kebutuhan hidup kita, bahkan masih ada sisa untuk diinvestasikan. Kalau nggak ada sisa yang diinvestasikan ya mau investasi apa ya kan? Masih investasi dari utang gitu. Jangan dong. Terus juga kita sebelum kita memulai investasi itu kita harus prioritasin dana darurat dulu agar untuk mengantisipasi agar ketika keadaan darurat terjadi, kita tidak menjual atau kita tidak cut loss instrumen investasi kita, padahal kondisinya adalah sedang floating loss atau sedang merugi. Kemudian, oh ya, selain agar tidak rugi juga ini menjaga kesehatan mental kita ya. Karena ketika kita tidak punya dana darurat, apalagi kita invest dengan uang panas, itu psikologi kita sangat kena teman-teman. Jangan sampai ya. Terus adalah utang kita harus sehat ya. Kalau bisa nggak ada utang ya. Kenapa? Kenapa kalau bisa nggak ada utang? Karena utang itu suku bunganya kalau utang konsumtif ya itu cenderung tinggi teman-teman. Sedangkan eh, imbang imbal hasil ya dari investasi itu terkadang tidak bisa membayar dari utang kita. Jadi kalau semisal return investasi kita itu lebih kecil dari biaya bunga hutang, lebih baik prioritaskan bayar utang dulu sebelum kita memulai investasi. Terkecuali utang yang teman-teman punya nih utang produktif ya, semisal kredit usaha rakyat gitu. Itu kan bunganya cenderung kecil. Sedangkan kita investasi itu bisa memperoleh keuntungan bunga semisal teman-teman bisa mendapatkan ya lebih besar lah dari bunga kur tadi. Ya itu boleh lah. Terus sama saya izin tambahin ya, ketika teman-teman punya usaha gitu dan usaha itu masih bisa ekspansi, masih bisa terus berkembang. Menurut pendapatku ya, lebih baik uang investasi itu dialokasikan untuk mengembangkan usaha terlebih dahulu gitu. Ketika usaha itu benar-benar udah berkembang atau udah nggak bisa dikembangkan lagi, udah mentok gitu, baru teman-teman mikir investasi. Karena
imbal hasil atau return dari investasi ya berdasarkan pengalamanku itu cenderung lebih kecil dibanding kita memulai usaha gitu, return dari usaha gitu. Apalagi usahanya itu masih levelnya level mikro gitu. Kayak semisal usaha F&B ya, dagang gorengan gitu. Misalnya kalau modal kita punya modal 2 juta gitu. Itu returnnya pasti lebih tinggi 2 juta itu dimanfaatin buat dagang gorengan. Kalau aku dibanding di juta itu diinvestasiin di sebut aja lah yang investasi yang return paling tinggi kripto gitu. Jadi sedangkan resikonya tuh jelas. Kalau gorengan ya masih dalam kendali kita, sedangkan kalau kripto itu faktor makroekonomi bisa mempengaruhi ya. Ya, jadi gitu ya. Nah, terus juga kita harus nyiapin fondasi kuat ya dari yang tadi dana darurat dan lain-lain agar investasi kita tuh terasa ringan dan terkendali. Kalau fondasi lemah itu seperti yang tadi saya bilang ya, psikologi kita akan terganggu dan justru bikin kita stres ya. Karena sepaham-pahamnya kita tentang teori ya, tetap ada kemungkinan kita bias dan orang yang berhasil di investasi itu adalah orang yang memiliki psikologi yang kuat ya. Perilaku keuangannya itu sudah bisa dia kendalikan. Oke, demikian teman-teman di sesi 2 ini. Sampai ketemu di sesi 3. Dadah.